Baik, kita lanjutkan. I'rab jenis dan tandanya. Oke, sebelumnya kita baca dulu ya, perhatikan. I'rab adalah harokat akhir pada kata yang selalu mengalami perubahan sesuai dengan posisinya. Oke. Apa saja? Oke, Bapak akan tuliskan ya. Yang pertama, tanda i'rab ya. Yang pertama ada namanya ar-raf'u ya. Ada yang tahu ar-raf'u itu apa? Rofa. Tahu rofa? Rofa itu harokatnya doma. Tahu bentuk doma? Tahu? Bacaannya apa? U atau un ya. U atau un itu namanya doma. Jadi rofa itu adalah harokat paham? Oh, tarkib ya nanti. Oke, sudah paham belum ini? Rofa itu adalah tandanya apa? Doma. Tahu tulisannya? Nih tandanya nih kayak gini nih ya, atau ada yang domatain begini. Ini yang disebut dengan rofa. Rofa itu tandanya doma, dibacanya u atau un. Paham sampai sini? Iya, bedanya kalau ini disebutnya doma yang satu ya, u. Kalau yang dua un itu namanya domatain. Domatain itu artinya dua harokat doma. Paham? Paham sampai sini? Paham. Baik, kalau paham kita lanjutkan. Contoh dalam kalimat di situ apa contohnya? Nggak usah ditulis, ini dipahami dulu. Yang di situ apa contohnya? Ana tilmidatun. Ada yang tahu arti daripada ana tilmidatun? Ada yang tahu arti ana tilmidatun? Ana artinya saya. Tilmidatun artinya siswi ya. Siswi kalau siswa laki-laki. Berarti saya siswi berarti perempuan ya. Berarti Bapak cewek. Ya, maksudnya ini contoh Alvin, bukan Bapak mengatakan Bapak siswi, bukan. Kalau siswa tidak menggunakan tun, berarti tilmidun, paham? Misalnya gini, saya muslim. Kalau laki-laki berarti ana muslimun, ya ana muslim ya. Tapi kalau yang mengatakan perempuan, ana muslimatun, ada tunnya betul, muslimah ya. Paham ya perbedaan laki-laki dan perempuan ya? Oke, sekarang kita lihat mana yang disebut dengan rofa atau doma dalam kalimat ini. Tun. Oke, langsung ketebak ya. Nah, ini yang disebut dengan rofa yang bertanda doma. Ini domatain ya. Paham nggak sampai sini nomor 1? Benar. Kalau tidak paham nanti Bapak ulangi lagi satu-satu, jangan semua. Paham? Benar. Oke, kalau paham kita lanjut. Nomor 2, ada namanya apa? Ada namanya apa? Tanda kedua. Tanda pertama doma. Tanda kedua al-wawu. Tanda wawu, huruf wawu. Jadi doma itu ya, rofa itu ada yang tandanya doma, ada yang tandanya wawu, huruf wawu. Oke, kita lihat contohnya. Apa tulisannya? Fil masjidi muslimuna. Oke, fil masjidi muslimuna ya. Perhatikan. Nih, dalam kalimat fil masjidi muslimuna, ada yang tahu nggak artinya ini? Apa? Fi artinya apa? Fi itu di ya, di dalam. Masjid, di dalam masjid ada muslimun, orang muslim.
putri. Nah. Muslimun ya. Di dalam masjid ada orang-orang muslim. Oke. Yang dimaksud dengan rofa tanda wawu adalah lafal muslimun yang ada huruf. Paham nggak maksudnya? Paham nggak maksudnya? Yang dimaksud dengan tanda rofa wawu adalah bunyi kata muslimuna yang ditandai oleh wawu. Doma mau udah di atas tuh. Wawu. Berarti berlakunya buat siapa? Muslimun ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Berarti kalau perempuan bisa nggak jadi tanda wawu? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena kalau perempuan itu orang-orang muslimah itu dipanggilnya bukan muslimuna tapi muslimatun. Betul kan? Nih perempuan, ini perempuan banyak nih. Nih kalian perempuan di sini adalah muslimatun. Orang-orang muslimah, orang-orang Islam perempuan. Paham? Kalau muslimuna itu khusus untuk orang-orang muslim laki-laki. Paham nggak? Paham nggak perbedaan muslimun sama muslimatun? Paham ya? Oke, jadi ini rofa tanda wawu ini berlakunya untuk laki-laki. Paham ya? Kalau sudah paham, ini Bapak hapus karena di buku udah ada ya. Bapak hapus ya. Ini baru nomor 1. Baik, sekarang nomor 2. Perhatikan. Ada tanda namanya an-nasbu. Ada yang tahu arti an-nasbu? An-nasbu. Tahu nggak nasob? Nasob. Pernah dengar nggak kata nasob? Oke, lihat tandanya. Nasob tanda pertamanya adalah fathah. Ada yang tahu arti fathah? Apa fathah itu? Nih, tanda fathah nih. A. Atau juga bisa an. Itu fathah namanya. Jadi yang dimaksud dengan nasob itu tanda pertamanya adalah fathah. Jadi kalau ada bunyi a, an, itu namanya nasob. Nasob ya. Atau bahasa tandanya disebutnya fathah. Ya. Kalau misalnya tolong tuliskan tanda fathah. Nah, tinggal tulis aja kayak gini. A atau an. Tolong tuliskan tanda doma. Berarti yang tadi u, ya, yang tadi yang pertama. Paham? Paham nggak? Coba Aulia, fathah itu apa? Fathah itu tandanya apa? Tandanya kita Dibaca aja a gitu. Bunyinya a. Oke, bunyinya a atau an. Kalau an ini biasanya disebutnya fathatain. Pernah dengar ya? Fathatain itu artinya 2 harokat fathah. Ya, fathatain. Oke, kita lihat contohnya di buku. Hiya tunazimul baita. Ya. Hiya tunazimu al-baita. Al-Bayyinah. Ada yang tahu artinya? Ada yang bisa ngertiin? Al-Bayyinah. Dia artinya apa? Dianya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kalau dia laki-laki itu huwa. Dia laki-laki huwa. Kalau dia perempuan hiya. Oke, kita artiin. Hiya artinya dia perempuan. Tunazimu ada yang tahu artinya? Kayaknya kemarin suruh ngafal udah deh. Tunazimu artinya? Balik lagi. Hiya artinya dia perempuan. Kalau huwa dia laki-laki.
Huwa huma hum. Pernah hafal kan? Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Pernah hafal itu enggak? Anti antuma antunna. Ana nahnu. Oh, udah pernah hafal ya. Oke, jadi hiya artinya dia ya, buat cewek ya, buat perempuan ya. Tunadimu ada yang tahu artinya? Tunadimu artinya mengatur, menata, merapikan, mentertibkan. Oh, siapa sih yang biasa di rumah suka beres-beres siapa? Biasanya cowok atau cewek yang suka rapi-rapi. Ya. Yang suka beres-beres rumah. Yang suka beres-beres rumah itu biasanya bapak atau ibu? Ayah atau bunda? Weh, kalau di rumah kalian ayah dan bunda hebat berarti ya. Kalau ayah dan bunda dua-duanya merapikan, membersihkan, wah hebat berarti ya. Kalau yang nyuci baju ayah apa bunda? Ibu atau ayah? Ayah atau bapak? Ya, jadi kalau merapikan rumah, bersih-bersih, apa namanya? Itu bisa ayah, bisa ibu. Tapi biasanya yang paling sering itu perempuan, ya, betul nggak? Ya, yang paling sering, betul nggak? Nih, Adlin sama Lutfi di rumahnya rajinan siapa? Pasti Adlin, karena dia perempuan. Ya? Maksudnya nih anak dua laki-laki dan perempuan. Yang paling rajin bantu mamanya, bundanya gitu ya. Itu biasanya perempuan. Biasanya, tapi anak-anak laki-laki juga banyak yang rajin, Bang. Kayak kamu ya. Ya. Oke, di sini kenapa dicontohkan perempuan? Dia perempuan karena biasanya perempuan yang suka rajin ya. Oke. Jadi tunadimu itu artinya mengatur, merapihkan, membereskan. Nah, apa yang diberesin? Al-baita. Apa arti bait? Rumah. Dia perempuan ya, mengatur atau menertibkan, merapikan, boleh artinya apa aja. Rumah. Dia perempuan merapikan rumah. Oke. Kita lihat mana tanda fathah di sini. Oke. Ini. Iya, akhir, betul. Yang diciriin adalah huruf terakhir. Nah, kayak yang tadi yang pertama ya, huruf terakhir. Oke. Jadi ini yang disebut dengan fathah. Jadi fathah itu adalah nasob. Nasob itu fathah. Tandanya a atau an. Paham? Paham? Masih mau lanjut? Baik. Kalau mau dilanjut, kita lihat tanda fathah kedua. Apa di situ? Al-ya, huruf ya ya. Al-ya. Huruf ya. Maksudnya al-ya itu huruf ya, huruf ya. Kalau nama orang, ada nama orang misalnya, kalau ada nama orang di sini misalnya Alia, ada nama Alia ya? Ada di kelas itu ya, di kelas itu. Ya. Beda ya, nama orang Alia dengan Alia, beda. Alia ya. Kalau Alia itu artinya tinggi, orang yang maha tinggi ya.